Halo Komin Friends, welcome to Bright Talks. Nah, jadi di Bright Talks kita kali ini, kita bakal ngomongin tentang copywriting bikin tangan keriting. Oke, sebelum makin jauh nih kita ngobrolnya nih. Aku mau kenalan dulu, perkenalkan nama aku Lawrence Kelat Singkil. Biasa dipanggil Kelat, aku dari Bohlam Advertising. Tapi untuk ngomongin copywriting kita hari ini, aku nggak bakal sendiri, aku bakal ditemanin sama kakak yang udah expert nih, di bidang copywriting. Nah, dia juga dulunya merupakan anak Bohlam Advertising juga, dan lulusan Atmajaya Yogyakarta juga. Mungkin kita langsung panggil aja kali ya. Ini dia, Kak Natasha Deborah. Halo Kak, Kak Natasha, apa Halo, kabar? baik, baik. Aku Oh iya, kenalan diri dulu ya. iya boleh banget. Nama aku Natasha Deborah. Aku alumni Ilmu Komunikasi Atmajaya angkatan 2016. Terus aku lulus tahun 2020. Nah, sekarang aku kerja full time nih jadi copywriter di agensi Sriangengi Idea Labs. Thank you ya udah Oh, ngundang aku buat gabung hari ini. oke, keren. Kak Deborah nih bener-bener sekarang udah masuk, udah nyemplung banget gitu ya kayak ke dunia copywriting gitu. Iya. Nah, asing nggak sih Kak judul kita hari ini? Copywriting bikin tangan keriting, bener nggak sih emangnya? Copywriting tuh bikin tangan keriting, tapi sebelum ke sana nih kita mau korek dulu dalam-dalam dari dasarnya. Pengen nanya nih aku nih Kak, dulu tuh Kak Natasha tuh kenapa sih tertarik untuk terjun gitu, nyemplung di dunia copywriting gitu? Sebenarnya tuh accident sih, karena kan aku menang lomba iklan. Terus hadiahnya itu magang di Srengenge. Nah, kebetulan Hmm. posisi yang available itu art director sama copywriter. Jadi temanku ngambil yang art director, aku ngambil yang copywriter gitu. Terus aku magang di situ selama 3 bulan. Nah, habis itu pas aku skripsian, aku ditawarin buat kerja full time jadi copywriter di situ. Oh, berarti memang udah dari magang dulu ngambilnya di copywriter gitu ya Kak ya? Mm-mm. Hmm. Memang accident katanya sih, tapi accident ini menyenangkan nggak sih Kak sebenarnya? Iya. Yang Kakak jalan ini? Pas Karena gitu kayak ya? aku baru sadar emang copywriting itu juga salah satu skill yang selalu dibutuhin di perusahaan manapun gitu loh. Kayak kalau kamu ketemu sama marketing tuh pasti skill copywriting tuh juga bakal dibutuhin gitu. Hmm. Berarti sebenarnya copywriting tuh nggak cuma dibutuhin di dunia advertising berarti ya Kak? Berarti luas banget Hmm. nih copywriting gitu. Iya Nah, benar. gimana sih praktek dan kesan pertama yang buat copywriting tuh kayak buat bisnis tuh yang buat Kakak tuh kayak wah copywriting ini benar-benar kayak penting banget nih sama industri sekarang tuh gimana tuh menurut Kakak? Jadi lucunya pas aku magang, aku malah nggak langsung cocok jadi copywriter gitu. Hmm. Mungkin karena waktu itu aku handle kliennya bank kan. Jadi kan kayak tone-nya tuh corporate banget dan aku ngerasa nggak begitu luwes gitu. Tapi pas brainstorming misalnya kayak ada mau present ke klien, aku ngerasa kok aku tuh masih lemot, kayak masih belum bisa ngasih ide itu secepat kayak temen kerja aku yang lain gitu. Terus aku introspeksi kan kayak pas magang apa sih yang bisa aku kembangin gitu loh, dan aku perhatiin yang pertama ya jam terbang gitu, dan juga yang kedua karena beberapa klien tuh ranahnya tuh cowok banget, misalnya kayak kliennya tuh otomotif. Nah otomatis kan teman-teman yang cowok dia kan kayak udah punya head start kan, kayak udah punya basic knowledge lah di bidang itu. Jadi aku kayak harus ngasih effort lebih banyak buat catch up di bidang itu. Aku harus lebih banyak googling, riset, tanya-nanya. Dan aku juga nggak pernah malu buat nanya sih. Kayak apapun itu pertanyaannya aku tanyain aja daripada miskom gitu. Nah waktu aku full time, aku kan dikasih kepercayaan nih buat megang sosmed brand motor. Ya awalnya aku kayak was-was, kayak aduh nih ranahnya otomotif, bukan aku banget gitu. Tapi aku pikir kalau aku ngasih effort seadanya, ntar aku nggak bakal berkembang kan. Jadi akhirnya aku ngotak-atik kayak apa sih yang bisa aku improve dari sosmednya ini gitu. Dan untungnya juga kliennya tuh ngasih kebebasan buat explore. Nah, aku jadi sadar copywriting itu penting karena copywriting tuh kamu bisa melebar kemana-mana. Maksudnya kamu mau belajar UX writing tuh bisa, kamu mau belajar konten marketing tuh bisa kayak gitu. Yang penting udah ada basic skillnya tuh nulis dulu gitu. Oke, berarti kalau dunia copywriting itu luas banget, berarti harus kenceng juga kita explore diri kita juga ya, Kak ya?
Betul banget. Kayak Kak Natasha tadi bilang kayak banyaknya seleranya yang laki banget kayak motomotif gitu. Nah, mungkin teman-teman yang cewek-cewek harus explore juga ke sana gitu ya kayak biar bisa menyesuaikan sama target audiensnya sendiri mungkin ya. Iya, aku juga punya copywriter di kantorku yang dia pernah handle-nya malah brandnya tuh buat ibu-ibu, padahal dia Wow. cowok gitu ya. Jadi akhirnya dia juga harus nyesuaiin ton kayak ngomong ibu-ibu tuh gimana, ibu-ibu tuh sukanya apa, kayak gitu tuh loh. Jadi kadang kita memang harus keluar dari zona nyaman sih, kayak gitu. Wow, keren. Dari ini kita harus kayak aku kan mungkin kayak masih bingung gitu ya kalau terjun ke apa sih namanya dunia ibu-ibu gitu ya per copywritingnya. Mungkin dari sekarang mungkin kayak aku yang masih mahasiswa bisa kali ya explore gitu ya. Kayak pantengin brand yang bagus tuh, terus kayak ya ATM, adaptasi, tiru, modifikasi gitu. Cakep, keren. Terus nih Kak, selain kayak harus explore juga tuh sebenarnya tuh kalau di dunia copywriting tuh kita harus punya skill apa lagi sih Kak? Kira-kiranya yang penting Kalau banget gitu. skill itu ada 5 sih yang aku kumpulin. Yang pertama itu tentunya skill buat menulis ya, dan menulis copy dalam berbagai style. Karena kan masing-masing brand itu ada brand voice, ada brand tone, dan itu tuh harus nyesuaiin kan. Dan juga minim typo sih. Jadi yang sampai sekarang masih suka nulis tuh ada typo, coba diperbaiki lagi kayak gitu. Karena suka buru-buru tuh. Jadi kalau misalnya yang sering typo tuh bakal kayak nggak efektif gitu loh kerjanya nanti. Terus yang kedua itu terbuka sama feedback, karena tuh pasti ada revisi dari uh, tim kita, terus ada revisi dari klien gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya rasionalisasi kenapa kamu nulis kopi kayak gitu, ya nggak apa-apa, diomongin aja gitu. Terus yang ketiga itu harus organize, kayak bisa ngatur diri sendiri gitu loh, walaupun misalnya kayak account eksekutifnya ini sibuk nih, nggak sempet kayak nagih kamu kayak kerjaan kamu deadline-nya gini-gini, ya itu kamu harus bisa ngatur diri sendiri. Apalagi kan timeline-nya mepet tuh, jadi kalau kamu miss 1 hari itu tuh timeline-nya bakal amburadul, karena kan kayak yang desain kan nunggu kamu, yang gimana mereka bisa desain kalau tulisannya belum ada, kayak gitu tuh loh. Nah, jadi kan kayak sekarang nih kan aku bikin 21 post dalam seminggu gitu. Aku tuh harus merhatiin detailnya tuh nggak ada yang luput, dan juga kerjanya tuh cepet, biar kasihan sih yang desainer jadi mepet ngerjainnya kalau misalnya aku lama kayak gitu. Terus yang keempat itu juga ideation. Karena kan bakal sering brainstorming, terus bikin konten plan. Apalagi kalau misalnya ada pitching itu suka dadakan, deadline-nya mepet. Jadi mikirnya tuh harus cepat. Terus ya sering-sering inisiatif ngasih ide. Kalau misalnya ditolak ya nggak apa-apa, namanya juga usaha kan. Walaupun misalnya kamu mikir, aduh nih brandnya bukan aku banget gitu. Nah, siapa tahu itu bisa jadi portofolio yang bagus buat kerjaan kamu berikutnya. Terus yang terakhir skillnya itu teamwork ya, karena kan copywriter tuh bakal sering koordinasinya sama art director dan creative group head. Nah, aku tuh nganggap mereka tuh sebagai partner, jadi aku ngertiin kelemahannya, aku apresiasi kelebihannya, dan kalau ada yang perlu dibicarain ya bicarain aja baik-baik gitu. Oke, kalau dari 5 nih kan ada tone, tentang typo juga, organize, itu diri sendiri, terus pitching, ada teamwork. Ada satu nih Kak yang menurut aku nih paling menarik nih sih, kayak waduh, kayak menarik banget nih tentang typo nih Kak. Nah, kan kalau aku nih kan mungkin teman-teman juga nih, teman-teman Common Friends juga nih, sering nih typo nih. Nah, biasanya itu kalau mau improve biar kita nggak sering typo tuh gimana sih Kak? Kayak gimana ya, kayak karena mungkin aku perfeksionis, jadi kayak udah otomatis kalau nulis tuh Hmm, kalian ngecek itu loh, kayak ini ada yang typo atau enggak, kayak gitu tuh. Jadi mungkin uh, harus sering, karena harus sering double check, triple check kayak gitu tuh lo, emang harus telaten sih ngerjainnya. Mungkin pas awal-awal masih kerasa kayak, apalagi kalau bukan jadi kebiasaan ya, kayak sering lupa. Tapi kalau udah dijadiin kebiasaan tuh udah kayak alami aja kayak gitu tuh lo. Anggap aja ketika kamu double check dan triple check, kamu tuh membantu teman-teman kamu yang lain supaya mereka tuh nggak kerepotan kayak, ini ada typo loh, kayak gitu tuh lo. Gitu. oke, double check, triple check penting banget kayaknya nih ya Kak ya kalau copywriter ya. Mm-mm. Hmm.
Kalau mau tahu nih Kak, kalau kiat-kiatnya nih kalau kita mau nulis copywriting kan, kalau mau nulis sebuah konten, kalau kita mau nulis sebuah konten di industri periklanan itu kan biasanya kan ini konten-kontennya itu kan persuasif gitu nih Kak. Mm-mm. Nah, apa sih yang kita perlu tahu nih dasar-dasarnya mungkin kiat-kiatnya biar kita bisa menulis konten yang persuasif gitu. Biar kita bisa pas gitu nembak target audiens kita. Yang pertama pastinya riset target audiens ya, tapi bukan cuma demografi doang, sampai ke psikografi. Psikografi itu psikologi geografinya gitu. Dan itu tuh bisa kamu dapetin memang ketika kamu ada bisnis account, kan ada insight, tapi ada juga beberapa info kan yang nggak bisa didapetin si insight Instagram kan misalnya kan. Nah disitulah kamu harus rajin interaksi lewat Insta Story misalnya kayak gitu. Misalnya kamu bikin polling gitu kan. Ada brand makeup yang mereka tuh saking detail ya risetnya itu, mereka tuh sampai tahu kayak apa followersnya tuh, misalnya kalau weekend tuh tim rebahan, terus mereka tuh sukanya makan Indomie jenis apa, terus juga MBTI-nya apa gitu tuh loh. Mungkin kesannya emangnya penting ya? Ya penting karena kan kamu kayak ngomong sama orang gitu loh, bukan ngomong sama robot kan. Jadi kamu harus bener-bener kenalin kayak target audiens aku tuh sukanya kayak gimana gitu. Biar kita tuh bisa jadi best friend lah gitu. Terus yang kedua itu follow up sama tren biar tahu apa yang bisa diadaptasi. Tapi ya jangan sembarangan ngikutin viral marketing juga, kan salah-salah ntar blunder. Jadi kayak pinter-pinter milihnya. Yang ketiga itu nulis sesuai brand voice sama brand tone. Ya, karena keterbatasan durasi aku nggak bisa jelasin secara detail ya. Tapi ya kayak aku bilang tadi kan ada yang maskulin, feminim, ada yang kayak egaliter, ada yang kayak otoratif kayak gitu tuh harus dipelajarin gitu. Kayak kalau misalnya apa sama mama muda ini apa sih istilah yang lagi disenengin gitu, misalnya oh mereka senangnya dipanggilnya bun kayak gitu. Kalau misalnya yang apa sama anak-anak muda mungkin di cowok panggilnya bro, sob, lur kayak gitu tuh. Nah itu bisa Oke. disesuaikan. Terus yang terakhir itu analisis insight social medianya. Jadi kamu pelajari algoritma sosmed ke Instagram, TikTok tuh gimana sih, dan jangan baca data insight tuh di level permukaan aja gitu. Jangan kita tuh mayoritas cowok, ya udah cuma berhenti sampai situ doang. Tapi pelajarin misalnya per postnya ya, kayak kenapa post ini dapat banyak reach dari explore tapi yang follow dikit, atau kenapa post ini underperform, kenapa post ini banyak yang save gitu. Nah menurutku ini yang paling seru karena kamu jadi kayak content creator, jadi kamu tuh berusaha cari rumus buat bikin konten yang tepat sasaran. Oke, rupanya banyak banget juga ya kita harus pelajarin ya biar jadi keren gitu di dunia copywriter. Nah, tadi dari awal aku dengar Kak Natasha kalau awalnya dulunya kecemplung gara-gara menang lomba gitu kan, masuk ke dunia copywriter, terus itu beri kesannya kenapa sih copywriting itu karena luas banget nih di industri sekarang ranahnya. Terus kayak Kak Natasha juga udah ngejelasin tentang skill-skill, terus ada juga tadi ngasih tips. Nah, kalau menurut kakak, dia dari kakak kecemplung tadi tuh, tantangan terbesar kakak apa sih di industri copywriting ini? Tantangannya itu kan aku cewek dan aku nggak bisa bahasa Jawa ya karena aku bukan asli sini. Sedangkan aku megang 2 klien yang brand voice-nya itu maskulin dan kearifan lokal. Jadi sering campur gitu loh bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Nah awalnya kan aku jadi susah dong bikin kopinya, ide kontennya, sering dapat revisi sampai aku tuh jadi nggak enak gitu loh karena ngerasa ya ampun aku ngerepotin gak sih. Tapi ya setelah 6 bulan aku ngerasa ya aku lebih improve. Jadi mungkin tantangan copywriter in general tuh ketika kamu dapat klien yang kayak aduh nih nggak aku banget gitu, jadi kamu harus kayak effort ekstra buat riset dan keluar dari zona nyaman buat pelajarin kayak audiensnya sukanya apa, enaknya aku nulisnya gimana, stylenya gitu loh. Sebenarnya sih kalau workloadnya copywriter tuh masih dalam batas wajar, cuman hektik aja karena kamu harus koordinasi sama banyak pihak kan, kayak harus ngikutin maunya klien apa, maunya audiens, terus masukan dari tim internal gitu. Ya kuncinya sih dibawa enjoy aja, kalau bingung ya nanya, kalau ada revisi dikerjain, kalau capek ya istirahat, terus juga kelar kok. Hmm.
Berarti benar-benar tantangan terbesarnya tuh kayak benar-benar ketika ada klien yang beda sama karakteristik yang kita udah punya gitu ya Kak ya. Harus explore Benar. lebih jauh lagi. Nah, dulu tuh pernah pas teman-teman di Bohlam itu kan mau nanyain nanti ke depannya pengen kalau di dunia iklan pengen jadi apa. Ada yang sempat jawab pengen jadi copywriter, tapi masih ragu-ragu gitu kan kayak tapi aku nggak terlalu jago menulis gitu. Nah, itu tuh ada nggak sih Kak tips-tips buat teman-teman yang kayak masih ragu nih untuk sebenarnya pengen masuk jadi copywriter tapi kayak masih ragu-ragu gitu, ada tips nggak Kak? Tipsnya ya aku pelajari kalau skill ini kan hard skill ya, itu tuh sesuatu yang memang baru bisa kamu kuasain di atas 6 bulan sih. Awalnya aku mikir, oh 3 bulan pasti aku udah kayak udah ngerti lah ritme kerjanya, tapi ternyata enggak. Kayak aku ngerasa 6 bulan tuh baru aku kelihatan banget kualitas kopi yang aku bikin sekarang tuh beda sama pas awal aku masuk gitu. Dan bahkan untuk orang yang suka nulis pun, misalnya kamu suka nulis fiksi kayak cerita atau puisi, itu tuh beda sama copywriting. Jadi mungkin Oh. orang yang suka nulis pun bisa kayak struggling, oh ternyata nulis kopi itu beda ya. Jadi jangan jangan berkecil hati misalnya tapi aku jarang nulis nih, emang bisa ya aku jadi copywriter. Yang penting kamu ngerti basic nulis itu tuh udah bisa gitu, tapi memang harus sabar sama prosesnya. Pasti nanti setelah 6 bulan, setelah setahun tuh kamu baru ngerasa oh improve banget gitu. Mungkin tipsnya kamu kalau misalnya punya bisnis atau temanmu punya bisnis, kamu bisa bantu kembangin konten sosial medianya. Nah itu kan bisa jadi portofolio kamu tuh. Nah nanti itu bakal jadi lebih enak kalau misalnya kamu mau lamar magang atau pas sudah lulus kamu mau lamar kerjaan gitu. Oke, berarti tipsnya adalah coba berkembang dan coba belajar copywriter itu dari lingkungan terdekat, mungkin ada bisnis teman gitu atau yang lain-lainnya. Keren banget Kak Natasha, keren banget, makasih Kak. Rupanya kita udah kurang lebih 15 menitan nih kita nemenin teman-teman Common Friends nih. Nah, kita udah sampai di ujung banget nih sama Bright Talks kita hari ini. Aku mau ngucapin sekali lagi makasih banyak buat Kak Natasha yang sempatin hadir di kehektikannya dan sempat buat sharing teman-teman juga tentang copywriting bikin tangan keriting ini. Makasih Kak Deborah. Semoga kita bisa jumpa ya Kak ya, bisa ngumpul bareng teman-teman Bohlam lagi. Mungkin nggak secara online gini mungkin ya. Aduh kangen banget sama teman-teman bola. Iya Kak. Kami aja yang masih sering ketemu online kangen juga sama teman-teman Bohlam. Oke, gitu aja sih Kak. Makasih banget ya Kak udah Ya datang hari makasih. ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman Common Friends juga. Oke, pasti banget bermanfaat. Oke, buat teman-teman Common Friends di rumah, jangan lupa untuk like dan komen, juga subscribe di YouTube Cominvest ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk cek Instagram Cominvest dan juga Lumens Award. Di sana udah ada banyak informasi tentang lomba Lumens Award. Jadi jangan ketinggalan, langsung aja daftar. Dan sampai jumpa di Lumens Award. Dadah!